Oke, selamat pagi Sagi. Minggu 19 September. Salah ini. 29 ya. Catatan saya malah 19 September salah, harusnya 2 bukan 1. Ya, September sudah hampir berakhir Bapak Ibu Saudara. Tuhan baik. By the way, terima kasih untuk semua bantuan dan bentuk apapun kepada keluarga kami. Ke Gusman di masa kehamilan, yang kelahiran, bahkan pasca lahir juga. Di dalam pembelajaran saya tentang Tuhan, yang Tuhan kita adalah Tuhan Yehova Jireh, Tuhan yang mencukupi, amin. Ini menjadi salah satu pengertian yang saya dapat pada musim kelahiran kemarin. Semua orang punya kebutuhan hidup, betul nggak? Betul. Ya, kamu butuh nggak, Melan? Saya sadar kalau tidak semua hal yang saya sebut kebutuhan adalah betul-betul kebutuhan. Bukan betul-betul kebutuhan hidup maksudnya. Karena sesungguhnya kebutuhan hidup adalah sesuatu yang kamu butuhkan untuk terus hidup. Right. Kebutuhan yang benar-benar kamu butuhin untuk kamu bisa lanjut hidupnya. Artinya kalau tidak ada hal itu, hidup tidak akan berlanjut. Yuk. Dan dari pengertian ini saya mulai melihat list hal yang saya rasa saya butuhkan. Dan ternyata tidak satu pun dari list itu adalah hal yang sesungguhnya saya butuhkan. Saya rasa saya butuh. Tapi tidak semua yang saya butuhkan. Saya rasa saya butuh mobil, tapi tanpa mobil sebenarnya hidup saya masih bisa berjalan. Saya rasa saya butuh satu pasang sepatu lagi, tapi tanpa sepatu hidup saya masih berjalan. Saya rasa saya butuh dispenser air yang baru. Amin ya. Tapi sebenarnya tanpa yang baru pun hidup kita masih berjalan. Saat melewati semua list itu saya sadar hal yang benar-benar saya butuhkan. Tetapi tidak ada di list itu malahan. Sesuatu yang saya bahkan tidak bisa bayangkan hidup saya tanpa hal ini. Sesuatu yang hidup saya sekarang tidak akan bisa berjalan maju tanpa hal ini. Itu adalah tanpa tubuh Kristus ini. Amin. Saya tidak tahu hidup saya kayak gimana. Hidup saya jalani yang sekarang saya jalani mungkin akan jelas berhenti kalau tanpa komunitas ini. Saya tidak tahu apa yang saya akan lakukan besok kalau saya tidak lihat sekolah Sagi lagi, dan nggak lihat Royal lagi, nggak ada Holy Ground, nggak ada The Guys House, ada Girls House. Apa kamu sadari itu? Tanpa komunitas ini hidupmu hari ini tidak berlanjut lagi. Hidupmu yang seperti hari ini nggak lanjut lagi. Bisa kamu bayangkan Musa dengan semua karakter yang luar biasa itu, tetapi tanpa bangsa Israel. Ya nggak sih? Faktanya Musa tidak akan punya semua karakter yang baik itu tanpa bangsa Israel. Separah-parahnya Israel, bangsa itu adalah yang dibutuhkan Musa. Untuk hidupnya maju terus dan tujuan hidupnya tergenapi. Tubuh Kristus adalah apa yang saya butuhkan dan Tuhan menyediakannya. Berapa banyak yang setuju? Ya. Apa yang kamu butuhkan untuk melanjutkan hidup hanyalah tubuh Kristus. Amin. Bilang sebelahmu, cuma kamu yang aku butuhin. Tubuh Kristus yang sehat, komunitas yang hidup, anggota tubuh yang bersatu, itulah yang kita butuhkan. Terima kasih sudah menjadi tubuh Kristus yang Gusman butuhin. Tapi ada yang bisa menghancurkan tubuh Kristus saja.
Yang saya sebut dan saya beri judul hari ini, A Place That Called Babel. Oke, siap? Itu langsung aja yuk ke Kejadian. Kitab Kejadian, siapa yang tahu Menara Babel di pasal berapa? Udah tidak ada. Ya. Pasal 11 ayat ke-8 sampai 9 yang sudah dapat katakan amin. Oke. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut apa? Babel. Karena disitulah dikacau balokannya Tuhan bahasa seluruh bumi dan disitulah mereka diserahkan Tuhan dari seluruh bumi. Cerita ini berisi tentang manusia di zaman awal bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Mereka punya ide untuk buat menara, buat kota yang mereka sendiri, kota mereka sendiri dengan cara mereka sendiri, dengan tujuan mereka sendiri. Tetapi kita semua tahu akhir cerita ini. Siapa yang belum pernah tahu cerita ini? Ya, kita semua tahu cerita ini. Akhirnya rencana mereka tidak terjadi, right? Bahkan tujuan mereka pun sebenarnya tidak terlalu buruk. Mereka mau buat kota itu untuk menjaga kesatuan mereka. Mereka katakan, yuk kita buat menara sampai ke langit supaya kita nggak terserak-serak di bumi. Supaya mereka nggak kemana-mana. Nggak terpercaya. Mereka ingin menjaga kesatuan mereka. Sesuatu yang harus disadari di titik ini Bapak Ibu Saudara, motivasi dan tujuan baik saja itu tidak cukup. Tujuanmu mungkin baik, tapi itu bukanlah jaminan apa yang kamu lakukan akan diberkati Tuhan. Faktanya kita ini secara manusia pintar sekali untuk coba menemukan alasan baik dari sesuatu yang kita sendiri pengen lakukan. Jadi kalau kamu menemukan tujuan baik bukan berarti apa yang kamu mau lakukan itu dari Tuhan. Amin. Ya. Lebih dalam lagi, karena hal itu sebuah tindakan yang keluar dari keinginan yang mereka miliki. Tuhan katakan di ayat ini, dia beri nama tempat ini Babel. Untuk informasi saja, Babel dalam bahasanya, bahasa Ibraninya, itu adalah Babel. Di dalam bahasa Yunaninya disebut Babylon. Ada lagunya tuh. By the river of Babylon. Nah. Ya, dan dalam bahasa Indonesia kadang kita sebut Babilonia, ya. Tapi kalau Babilo ya itu beda. Itu beda. Dari definisi kata Babel sebenarnya artinya sederhana Bapak Ibu Saudara, artinya kebingungan. Ya, lucunya dalam bahasa Inggris itu confusion and apa di bahasa Indonesia bingung dan bingung. Jadi artinya adalah kebingungan saat mereka semua bersatu, saat mereka semua masih bersatu, belum ada Babel di ayat ini, di pasal ini. Bahkan dari awal cerita sampai akhir, saya percaya mereka masih di tempat fisik yang sama. Tidak dikatakan kalau di awal mereka di Sleman, terus di akhir cerita mereka di Bandung. Tempat yang Tuhan ngomong Babel ini. Ini tempat yang sama. Karena Babel, Bapak Ibu Saudara, adalah kondisi atau situasi dan posisi hidup. Kondisi dan posisi hidup di mana ada kebingungan. Pernah bingung? Kebingungan adalah
awal dari kehancuran sebuah hubungan, Bapak Ibu Saudara. Kebingungan itu seperti kabut yang akan menutupi matamu sehingga kamu tidak bisa melihat kebenaran dan apa yang sedang sebenarnya terjadi. Itulah bingung. Apakah kamu tahu kalau kebingungan bahkan tidak karena bahasa? Pernah lihat cuplikan film Rush Hour? Yang dia bilang, "Who are you? You. No, who are you? You. Not me, you." Pernah lihat itu? Terus saya lagi yang lain, "You are you? Who are you? Me. Not me. Who are you?" Me. Karena orang Cina yang ditanya namanya memang you dan me. Ya kan? Tapi mereka sama-sama berbicara dalam bahasa Inggris. Tapi bisa bingung. Ya kan? Bisa nggak ngerti apa-apa. Kebingungan sebenarnya kebingungan itu berdasar kepada fokus pikiran yang berbeda. Walaupun ngomongin kata yang sama, tapi orang lagi mikir A dan ada orang lain lagi mikir B. Kebingungan adalah kondisi, Bapak Ibu Saudara. Kondisi di mana pikiran tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi dan memahami apa yang sedang dikatakan. Sadari hal ini, Bapak Ibu Saudara, kebingungan adalah awal dari perpecahan. Secara pribadi saya percaya perpecahan di cerita ini bukan hanya karena mereka memiliki bahasa yang berbeda antara satu dengan yang lain. Hubungan mereka pecah karena mereka bingung antara satu sama yang lain. Pernah bingung sama temenmu? Ya kan? Bukan karena kalian ngomong satu ngomong bahasa alien, satu ngomong bahasa Indonesia kan? Makanya Syama tetap bisa main sama anak sebelah yang nggak bisa bahasa Inggris karena mereka mikir hal yang sama. Mereka lihat batu sama-sama dilihat jadi pesawat. Di pikiran mereka sama walaupun ngomongnya berbeda. Kebingungan terjadi di kepala kita. Sekali lagi saya katakan Babel adalah kondisi, situasi atau posisi hidup tempat kebingungan itu. Pertanyaan saya menjadi kenapa Tuhan membuat tempat seperti ini? Membuat Babel, membuat dan membiarkan manusia ada di dalam posisi bingung. Kita lihat ayat sebelumnya di ayat 4, Bapak Ibu Saudara. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di bumi. Kenapa Tuhan membuat dan membiarkan manusia di dalam keadaan bingung? Karena Tuhan mau membuktikan bahwa begitu manusia berjalan dalam pikirannya sendiri, mereka tidak bisa lihat apa-apa. Mereka akan bingung, gak ngerti apa-apa. Ayat 4 ini berisi apa? Berisi ide, berisi ide yang wow, cemerlang menurut mereka, kita buat ini yuk. Begitu manusia mencoba dengan pikiran mereka sendiri, melakukan sesuatu dengan pikirannya sendiri, mereka berakhir hidup di Babel. Mereka masuk ke posisi atau kondisi bingung tadi. Katakan bingung. Ini faktanya kita juga begitu. Kita lihat ide kita sendiri pasti begitu cemerlang bagi diri kita. Kita percaya diri dan merasa ide kita paling luar biasa. Bahkan Amsal katakan, mata kita lihat ide kita dan pikiran sendiri itu, kita merasa itu paling benar. Kalau kita jujur pada diri kita sendiri sekarang, semua situasi ini, situasi di mana kita percaya ide kita sendiri paling benar dan kita melakukannya, kita berakhir di mana? Kita berakhir di Babel, di kebingungan.
Kita berakhir di tempat di mana kita penuh dengan pertanyaan. Oh, kenapa ini terjadi ya? Yang salah apa ya? Aku nggak tahu ini bisa terjadi. Bingung. Jawabannya mudah sih. Kenapa ini terjadi? Karena kau berjalan sama idemu sendiri. Catat hal ini. Kekuatan sendiri membawa kamu tinggal di Babel. Setiap kali atau di dalam setiap hal, baik yang kecil maupun yang besar juga. Keputusan harian maupun keputusan besar. Saat kita mulai melibatkan sedikit saja kekuatan ide pemikiran kita sendiri, kita akan berakhir di Babel, berakhir di dalam kebingungan. Nggak lihat situasi dengan benar. Bahayanya adalah kebingungan bisa melahirkan perpecahan. Yang terjadi sama mereka. Sekali lagi saya katakan, kekuatan sendiri membuat kamu tinggal di Babel. Kita lihat pola lain di Yeremia 20 ayat 4, Bapak Ibu Saudara. Maka bisa lihat dari cerita ini seperti gimana saya lihat dari Menara Babel tadi. Ayat 4 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri. Dan bagi semua sahabatmu, mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan raja siapa? Babel, yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke mana? Babel, dan memukul mati mereka dengan pedang. Ingat cerita di Kejadian tadi, Bapak Ibu Saudara. Untuk pertama kalinya ada tempat yang dinamai Babel. Itu diciptakan. Tempat, posisi, kondisi yang penuh dengan kebingungan itu lahir di dunia ini. Dan karena mereka berjalan dalam kekuatan mereka sendiri, ide mereka sendiri, pikiran mereka sendiri. Dan sejak itu tempat ini ada. Babel ada hidup dekat dengan umat Tuhan. Pertama, apakah kamu tahu kalau Babel itu dianggap musuh sama Tuhan? Ya. Karena kebingungan adalah awal dari perpecahan. Sedang Tuhan merindukan kesatuan. Di dalam Yeremia 20 ini, setelah Tuhan melihat terus-menerus umatnya berjalan di dalam keinginan mereka sendiri. Berjalan dan menjalani hidup mereka dengan pemikiran dan ide yang mereka percaya itu. Tuhan akhirnya berfirman, seluruh Yehuda akan kuserahkan ke tangan Raja Babel. Tuhan menyerahkan umatnya untuk tinggal di bawah kuasa Raja Kebingungan. Bukan rajanya yang bingung, dia Raja Kebingungan. Babel adalah tempat yang sengaja Tuhan tempatkan hidupmu saat kau menggunakan kekuatanmu sendiri. Menyadari bahwa Tuhan yang menyerahkan umatnya ke Babel seperti ini akan mengubahkan banget Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan dengan sengaja menyerahkan kamu kepada kebingungan agar kamu sadar kalau cara yang kamu lakukan itu salah. Tuhan dengan sengaja menyerahkan kita ke musuhnya kalau kita mau seenaknya sendiri. Ya, terdengar kejam banget itu. Terdengar Tuhan yang kejam. Yes, kalau kamu tidak kenali Tuhan dengan benar, kamu akan lihat kayak gitu. Kamu akan berpikir seperti itu. Tetapi ini sesungguhnya adalah salah satu sifat dari kasih karunia itu. Dia biarkan kamu gagal supaya kamu sadar kalau kamu salah. Tahukah kalau Tuhan ciptakan otak kita itu dengan sesuatu yang disebut pathway. Pola. Ada pola, ada sistem struktur yang ditemukan bahkan di dalam otak kita ini. Dan struktur itu akan mengikuti perubahan pola terus menciptakan pola baru.
Selalu seperti itu. Dan ini juga yang membuat bagaimana kita terkadang meresponi sesuatu. Ketika kita menemukan pola yang berhasil, kita akan percaya kalau cara kita ini adalah cara yang benar. Akhirnya kita terpola seperti itu. Baik. Sehingga ini sampai mana? Bahayanya adalah kalau Tuhan tidak melakukan apa-apa, waktu kita berjalan dengan kehendak kita sendiri, pikiran kita sendiri, kita mulai percaya kalau kita paling benar. Sehingga Tuhan serahkan umatnya ke musuh, serahkan kamu kepada kebingungan dan bahkan kegagalan supaya kamu sadar kamu sudah lama dengan kekuatanmu sendiri. Mungkin Israel bisa banget bertanya-tanya, Tuhan serahkan kita ke musuh, apakah Tuhan sudah tidak mengasihi kita lagi? Malahan sebaliknya, karena dia begitu mengasihi mereka, begitu mengasihi kamu banget, dia mau kamu berhenti untuk melakukan apa yang salah. Berhenti membuang waktu untuk mencoba dengan kekuatanmu sendiri. Berhenti dari percaya akan idemu yang paling benar. Berhenti dengan memperlambat kemajuan hidup. Walaupun kamu merasa solusi untuk masalahmu itu yang paling benar. Tuhan akan menyerahkan kamu kepada kebingungan supaya kamu berhenti melakukan kesalahan. Lihat ini ada dua area di dalam cerita ini, right? Ada di dalam cerita Yeremia ini ada tanah Tuhan dan ada tanah Babel. Right? Tanah Tuhan adalah di mana mereka tadinya tinggal, di situ semua berkat Tuhan yang sudah dijanjikan ada di situ dan bahkan hadirat Tuhan itu ada di situ, ada bait Tuhan. Ya. Dan area Babel di mana ada kebingungan, ya, ada perpecahan. Ya. Kita mau lihat di Roma seperti apa dikatakan hal ini. Roma 8 ayat 3 ini. Roma 8 ayat 35 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Yang mana? Nah, dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara, catatan saja orang Kristen ini yang membuat mereka mempercayai sekali selamat selamanya. Kita sebutnya hyper grace atau apapun itu. Mereka mempercayai kalau sudah masuk dan tinggal di tanah Tuhan, tidak akan pernah terpisah dari tanah Tuhan itu. Itu jelas banget bisa digagalkan sama banyak ayat. Sekali diberkati, kamu akan terus diberkati. Sekali kamu masuk ke tanah Tuhan yang penuh dengan susu dan madu, kamu akan terus ada di situ. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, bukan berarti ayat ini salah, benar banget malahan. Cuma cara mereka menginterpretasikan yang kurang. Lihat list di bagian kedua dari ayat ini. Ada penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya kan? Ini semua adalah gambaran dari kesulitan dan bahaya itu. Ya, kesulitan dan bahaya tidak akan membuat Israel keluar dari tanahnya. Bahkan banyak cerita di Alkitab, semakin diserang musuh, mereka semakin kuat. Kamu semakin sulit, malah semakin berlutut di hadapan Tuhan. Ya kan? Tetapi ada satu hal yang tidak ada di list ini. Adalah keinginan dan kekuatanmu sendiri. Tahu nggak sih saat mereka ditawan oleh Babel, bukan karena mereka benar-benar kalah. Karena mereka diserahkan sama Tuhan. Alias Tuhan membiarkan mereka kalah. Satu-satunya hal yang membuat kamu keluar dari tanah Tuhan adalah keinginanmu sendiri. Amin. Artinya setiap kali kamu berjalan di dalam kekuatanmu sendiri dan keinginanmu sendiri, itu sama dengan kamu sedang minta Tuhan, keluarin aku dari hadiratmu. Keluarin aku dari tanahmu. Itu gimana Tuhan mendengar tingkah laku kita.
Bahaya dan kesulitan luaran mungkin tidak memisahkan kamu dari Tuhan. Tapi apa yang ada di dalam dirimu yang membuat kamu keluar sendiri dari tanah Tuhan. Kalau Petrus bertanya di sini, kalau Paulus bertanya di sini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya adalah aku sendiri. Ingat hal ini, kuasa daging di dalam kamu itu memisahkan kamu dari Tuhan. Sebuah ingatan lagi untuk kita. Amen. Kita ke Yesaya 34 ayat 5. Warnai merah, warnai banyak-banyak. Genap setahun Alkitabmu berwarna itu. Yesaya 34 ayat 35 yang sudah dapat katakan amin. Let's call apa? Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Dari ayat ini, kalau kita lihat kira-kira apa yang membuat domba-domba ini ada di dalam bahaya, Bapak Ibu Saudara? Ada yang mau jawab? Tidak ada gembala. Tahu nggak sih, mereka ada di dalam bahaya bukan karena mereka ada di hutan. Bukan karena mereka mungkin jalan-jalan di padang gurun. Mereka ada di dalam bahaya karena tidak ada gembala. Selama ada gembala, di mana saja domba itu berada, dia tidak akan ada dalam bahaya. Kitab katakan, waktu kamu lewat api, aku bersamamu. Waktu kamu lewat air, aku bersamamu. Enggak peduli lewat apa, tapi sama siapa. Gembala adalah pemimpin. Tetapi gembala juga adalah gambaran dari pimpinan atau arahan. Ayat ini katakan, karena tidak ada gembala, karena tidak ada pimpinan, karena tidak ada arahan, domba-domba ini berserakan dan ada di dalam bahaya. Saya sudah lama tidak bertemu orang Kristen yang tidak bergereja. Mereka selalu bagian dari gereja tertentu kalau ketemu di sini atau dimanapun ya. Mereka selalu bagian dari tubuh Kristus tertentu. Dulunya kadang waktu melihat kualitas hidup mereka, saya menghakimi gereja itu. Wah, memang gembalanya nggak benar, jemaat itu kayak gitu. Tetapi sekarang semakin sering banyak lagi ketemu sama orang dari gereja lain yang mereka sedang dalam masalah, bahkan beberapa kadang ngobrol sama saya, minta masukan. Ya, mereka ada di dalam bahaya. Setelah ngobrol panjang lebar, ternyata saya temukan akarnya adalah orang ini yang tidak mengambil pimpinan itu atau arahan itu. Tidak mau menerima pimpinan dan arahan dari gembalanya. Sama dengan dia menaruh hidupnya, itu tidak ada gembala. Lebih dan lebih lagi orang Kristen memilih hidup untuk tidak digembalakan. Lebih banyak lagi sekarang. Semakin saya temukan. Semakin banyak. Walaupun mereka bagian dari gereja tertentu. Walaupun mereka bagian dari tubuh Kristus yang lain. Ini adalah masalah terbesar. Mereka rasa mereka punya gembala tetapi cara hidup mereka bukanlah cara hidup domba yang digembalakan. Tidak pernah mau dengar, tidak pernah mau menerima pimpinan dan melakukan arahan dengan hati yang kadang walaupun dia melakukan, hatinya
di dalam hatinya, bukan dengan hati yang mau dipimpin. Ya memang masih ada juga pendeta gembala gereja yang nggak benar di luar sana, tetapi lebih banyak sebenarnya orang Kristen yang tidak mau digembalakan. Jumlahnya lebih banyak orang Kristen yang nggak mau digembalakan daripada gereja yang nggak benar. Banyak orang Kristen yang tidak mau sama sekali menerima penggembalaan. Mereka memilih hidup, mengambil keputusan, menetapkan langkah dengan ide, pemikiran dan kekuatan mereka sendiri saja. Akhirnya mereka berakhir di Babel, mereka bingung, dan gak sedikit mereka bahkan selalu membawa perpecahan dimanapun mereka berada. Membawa drama dimanapun mereka berada, termasuk di pernikahan mereka. Sadari Bapak Ibu Saudara, bahayanya bukan karena di mana kamu berada saja. Bahayanya adalah apa yang menempatkan kamu di sana. Dengan tidak mengizinkan pengembalaan terjadi di hidupmu, kamu akan berakhir di Babel. Nah, kamu tidak mendengar arah, kamu mau jalan sendiri aja. Mirip ya sama yang kejadian 11 tadi. Mirip ya sama yang Yesaya dan Yeremia juga katakan. Udah deh, tak serahin ke Babel aja deh. Saya punya bonus point di sini. Kita ke Matius 19 ayat 6. Saya dapat katakan apa? Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Cie. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Kita percaya kalau kita ini adalah mempelai wanita Tuhan. Betul? Untuk lihat lebih jelas, kita juga bisa lihatnya dari settingan pernikahan. Umat Tuhan tinggal bersama Tuhan di tanah Tuhan. Seperti di rumah mereka. Yang sudah menikah di sini? Amin. Dia keras banget bro. Amin. Ya, yang sudah menikah kan banyak. Ya, ada tanah Tuhan seperti rumah mereka, rumah tangga. Mereka tinggal bersama harmonis dalam kesatuan umat Israel sama Tuhan. Wow, so sweet. Ya kan? Ini gambaran rumah tangga itu. Tetapi di satu titik mempelai wanitanya alias istrinya sudah tidak mau dengar suaminya. Berjalan seenaknya sendiri dengan ide dan pemikirannya sendiri. Itu gimana Tuhan mungkin lihat Israel. Dengan semua si istri merasa benar. Dan akhirnya si suami, Tuhan sendiri bilang, aku kirim istriku ke Babel. Ya. Ini bukan saya mencoba memberi ide kepada suami-suami untuk kirim istrinya ke Babel kalau mereka nggak mau dengar. Ayat ini benar kalau memang tidak ada kuasa manusia bisa menceraikan apa yang sudah disatukan Tuhan. Ya memang hanya Tuhan dan kuasa di dalam dirimu sendiri yang dapat memisahkan kamu sama pasanganmu. Ya memang gak ada orang lain yang bisa. Tapi kamu sendiri bisa. Ya memang kalau selingkuh itu ada orang lain, tetapi sebenarnya karena maunya dia sendiri. Sudah dapat itu? Sampai mana tadi? Ya. Selingkuh. Ingat pelajaran Nabal dan Abigail? Kedagingan dan Roh Kudus? Sangat mudah untuk dicek akar masalah kalau ada masalah dalam hubungan suami istri itu. Ya, entah salah satu sedang berjalan jadi Nabal atau keduanya sama-sama Nabal. Karena itulah akar masalahnya. Dirimu sendiri. Salah satu berjalan dengan keinginan dan kekuatannya sendiri atau keduanya dengan semua apa yang mereka mau. Rumah mereka yang tadinya disebut Sion menjadi Babel.
Kebingungan dan pepecahan terjadi. Sampai di sini bisakah dilihat bagaimana bahayanya keinginanmu itu? Maka Bapak Ibu Saudara bisa lihat bahayanya keinginanmu. Bahayanya dirimu sendiri. Makanya jangan banyak-banyak me time. Atau bahaya mau spend waktu sama yang bahaya. Bahayanya kekuatan sendiri itu Bapak Ibu Saudara. Akan membawa kamu untuk tinggal di tempat yang disebut Babel. Jadi rumah tanggamu mau disebut apa? Coba suami istri lihat ke pasangannya masing-masing. Rumah tanggamu mau disebut apa? Babel atau Sion? Lihat suami. Ini tergantung sama kamu. Apakah kamu mau jadi pasangan yang berjalan sama Tuhan setiap hari, atau mau jadi pasangan yang berjalan sama Nabal setiap hari? Saya harap kita nggak ada terus ada rumah baru terus dinamain apa Babel gitu. Buka wifi-nya Babel. Rumahnya Babel, ini bahaya. Kita ke Wahyu 18 ayat 4 Bapak Ibu Saudara. Di sini kita nyanyi lah Babylon. Nah, Wahyu 18 ayat 4 yang sudah dapat katakan Babel. Lalu aku mendengar suara lain dari surga. Siapa yang dengar ini? Siapa yuk? Yohanes. Dengar suaranya siapa? Ya, dari surga pokoknya. Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaganya. Singkat aja, ini nyanya, ini adalah Babel. Nanti pelajari sendiri. Saya harap selama saya berbicara, Bapak Ibu Saudara dapat menyadari posisi di mana kalian berada dan mulai menyadari juga kenapa kamu di posisi itu. Kita semua pernah ada di Babel, betul? Kita pernah bingung sama hidup kita sendiri. Bingung sama masalah yang kita hadapi. Ya kan? Bahkan beberapa dari Bapak Ibu Saudara mungkin hari ini lagi di Babel. Tidak tahu kenapa semua ini terjadi Tuhan. Kegagalan demi kegagalan terjadi. Bingung terhadap situasi yang ada. Tidak tahu harus gimana keluar darinya. Kamu sedang ada di tempat yang disebut Babel. Menyadari kamu di Babel sekarang itu penting. Karena jangan kamu lama-lama di situ. Ayat ini katakan, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya. Harus keluar dari itu. Dan jangan mengambil bagian dengan dosa-dosanya. Supaya enggak mengambil dosa-dosanya. Kalau kamu kelamaan di situ, kamu kelamaan di dalam kebingunganmu itu, kamu akan semakin dalam dan semakin tinggal di dalamnya dan ikut bahkan malapetakannya Babel. Pada akhirnya saya rindu untuk semua kita bisa keluar dari kondisi bingung ini. Saya mau keluar dari Babel hari ini. Dan kita mau pastikan kita nggak balik lagi. Kita pastikan kita nggak kembali lagi ke Babel. Kita ke Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Satu cerita yang akan menuntut perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Tidak dapat katakan amin. Yesus berkata, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Wah, ini merasa saya ini. Yang punya 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Cerita ini Bapak Ibu Saudara, cerita yang Yesus sendiri sampaikan. Ya, sebuah perumpamaan yang menggambarkan hubungan yang hancur di dalam satu rumah. Hanya karena apa? Hanya karena ini. Karena si bungsu katakan, Bapak biarlah, berilah apa yang menjadi hakku, harta yang menjadi milikku.
Ini yang dia mau. Ini idenya dia. Apa yang dia rasa akan membawa kebaikan untuk dirinya sendiri. Ini adalah dirinya sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Kondisi itu membuat dia keluar dari rumah Bapak. Dan akhirnya tinggal di Babel. Dia keluar dari rumah yang penuh harapan dan penuh kasih karunia dan tinggal di dalam kebingungan dan kesengsaraan. Salah satu tanda kalau kamu ada di Babel adalah muncul pertanyaan, kenapa keadaan jadi gini ya? Si anak itu langsung ada, kenapa aku di sini sedangkan di rumah bapakku itu hamba-hambanya makan enak? Nah, kamu bingung. Anak ini mulai menyesali keadaan di mana dia berada dan mengambil langkah keluar dari keadaan itu. Ini yang penting. Kamu mungkin menyadari kamu ada di Babel hari ini. Tetapi poin saya bukan hanya sampai situ. Poin saya adalah kamu harus keluar dari Babel. Kamu harus keluar dari kebingungan itu. Khotbah hari ini adalah panggilan untuk kamu sadar di mana kamu berada. Pertama. Terus karena apa kamu ada di situ? Ya kan? Dan hari ini saatnya kamu keluar dari itu. Dan juga untuk kamu sadar ada di Babel akan membantu kamu untuk keluar darinya hari ini. Dan mengetahui kenapa kamu bisa sampai di Babel akan membantu kamu untuk nggak kembali ke situ. Alias apa yang membuat kamu ke Babel? Diri kita sendiri. Ingat bahwa kekuatan kita sendiri akan membawa kita tinggal di tempat yang disebut Babel. Jelas tempatmu bukan di Babel, jangan lama-lama di situ. Ngomong kanan kiri, kanan kiri, jangan lama-lama di Babel. Keluar, jangan lama-lama bingung ya. Berubahlah dan percayalah kepada pimpinan Tuhan setiap waktu. Amin. Berubahlah sama keinginan Tuhan setiap waktu. Hari ini bahkan kita buka pujian dan penyembahan dengan firman Tuhan yang mengatakan kepada kita untuk kita percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan membuat kamu terus ada di tanahmu. Begitu kamu jalan pakai kekuatanmu sendiri, kamu dilempar Tuhan. Kondisi-kondisi bingung itu. Semuanya gagal, kacau, tapi bahkan kamu nggak tahu kenapa gagal dan kacau. Bahayanya adalah kalau ini bicara tentang lebih dari satu orang, perpecahan akan terjadi. Ini yang kita mau belajar hari ini. Dan ini yang kita harus rubah dari hidup kita. Kalau kamu di Babel hari ini, keluar dari situ. Dan jangan kembali dengan berpegang pada keinginanmu sendiri. Amsal katakan, jangan bersandar pada keinginanmu sendiri, tetapi percayalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Ampuni kami Tuhan, kadang kami terlalu lama berjalan dalam keinginan kami sendiri dan kami sadar kebaikan-Mu membuat kami ada di dalam kondisi yang untuk kami menyadari kami sudah salah, sudah lama di situ. Dan kami hari ini mau keluar dari hal itu. Dan kami mau pastikan kami tidak mau lagi pergi ke Babel. Tempat yang terus menciptakan semua kebingungan dan kegagalan itu Tuhan. Terima kasih untuk Engkau hari ini. Biarlah kami mengucap syukur hanya karena firman-Mu yang hidup, yang terus mengubahkan. Bahwa melepaskan berkat untuk seluruh jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu terus bersama mereka dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.